Halo sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Prameswari dan Mary Anggia hanya di Sobat. Sebaiknya Anda tahu. Mana nih lagu? Lagu mana nih? Ini minum gua mana minum gua? Waduh. Minum apa tuh? Aduh. Minum apa tuh? Air putih. Air putih. Asik. Kita pakai baju hitam-hitam gini Mulai kelihatan ya. mulai terlihat aslinya ya. Oh iya bener. Lihat aslinya ya. Kamu bisa pakai baju gini kan hitam-hitam kalau malam-malam itu kan? Biar gak kelihatan, ya kan? Biar nggak kelihatan. Nah, karena kita sekarang mau bahas tentang musik EDM. Yes. Ini terkenal dengan musik-musik dugem. Oh, yang kamu biasanya itu ya? Bukan kan. Nah, kalau hari Senin, hari Rabu itu kan? Ngomongin diri sendiri nih, emang nih. Iya nih. Aku sih enggak. Tapi aku sering ketemu dia loh. Berarti aku iya dong kalau gitu. Kalau aku ketemu kamu. Kita kan berarti soalnya iya. bareng, gimana sih? Enggak, kan ketemu di dalam. Oh iya. EDM tuh diketahui sebagai musik Juga. yang diproduksi oleh para DJ. Mm-mm. Electronic dance music memang berhubungan dengan kehidupan malam, lantai dansa, dan disc jockey. Namun sebenarnya ada penjelasan yang lebih jauh tentang musik elektronik ini. Electronic dance musik adalah musik yang diproduksi melalui berbagai instrumen elektronik seperti synthesizer, sampler, terus perangkat MIDI dan sebagainya. Nah, di masa kini, EDM ini bahkan bisa diproduksi hanya melalui berbagai software komputer. Musik-musik yang dihasilkan merupakan gabungan dari berbagai instrumen sintesis tersebut. Kenapa? Kok kepalanya doang gini-gini ya? Kita gue gini-gini. Oh, gitu. Kok nggak kelap-kelip kan aku di sini ya? Oh, iya. Salah kayaknya kita. Salah. Nah, kita mulai bahas dari era 1960-an. Bayangin nggak 1960-an kita bahas loh ini. Berarti EDM tuh udah ada Udah lama dari banget. tahun 1960-an. Jadi tahun 1960 itu masa kelahiran musik elektronik. Jadi pada era itu instrumen elektronik yang dipakai antara lain bass dan beberapa analog synthesizer. Musik-musik pop dan rock mulai menambahkan instrumen tersebut ke dalam lagu-lagu mereka. Misalnya ada band legendaris The Beach Boys di lagu Good Vibration tahun 1966. Oke. Terus juga EDM memang belum akrab di telinga para pecinta musik pada masa itu ya. Tapi ada satu produser dari Australia, Val Steven, yang merilis satu album penuh EDM. Dan di era itu setelah era itu ya, banyak produser yang mulai memanfaatkan instrumen elektronik ini, walau lebih banyak digunakan hanya untuk sekedar mengatasi masalah teknis suara begitu. Jadi cuman dipakainya tuh cuman untuk kalau misalkan ada problem di teknis suaranya, nah itu tuh dipakai. Kayak gitu. Jadi biar problemnya tersamarkan gitu ya. Biar lebih smooth gitu. Makanya musik ini tuh bisa jadi masalah kita hilang kalau kita mendengar musik ini. Betul sekali. Oh, jadi itu ya. Aku baru tahu nih ternyata kayak gitu Jangan dah bongkar-bongkar, filosofinya. jangan bongkar. Oh. Terus lanjut ke tahun 1970-an. Nah, di era ini terkenal banget sebagai kejayaan musik disco. Donna Summer atau band seperti Bee Gees adalah contoh penyanyi dan musisi disco yang populer di era ini. Ada pula Village People. Mereka mulai menggunakan sentuhan musik elektronik di zaman itu. Nggak cuma musik disco, muncul pula subgenre synth-pop, italo-elektro, boogie, dan house yang mulai diminati pada saat itu. Tahu house kan kamu? Tahu dong. Oh. Mantap. Tahu bro. Di era ini juga mulai muncul band yang berfokus pada musik elektronik dan synth-pop, yaitu Kraftwerk asal Jerman yang terkenal dengan salah satu albumnya yaitu Autobahn. Oke. Ini tahun 1974. Oke, terus ada lanjut lagi tadi kan tahun 70 ya. Terus masuk kita ke tahun 80. Jadi mulai tahun 1980 setelah kepopuleran Kraftwerk di era 70-an, synthesizer pun jadi instrumen musik elektronik yang dominan pada era 80-an. Kemunculan genre alternatif seperti synth pop yang berakar dari new wave pun kemudian menggeser eksistensi musik disco 70-an. Kraftwerk tetap mempopulerkan musik elektronik mereka di era ini
Selain itu, di era ini mulai bermunculan DJ-DJ terkenal seperti Larry Levan dan Frankie Knuckles. Mantap sekali. Jadi ada sejarahnya gitu ya. Yes, betul. Jadi emang sebenarnya EDM ini ternyata udah lama Jadi ada. zaman 60-an tadi kita bahas tuh udah ada. Jadi pantas lah ya, mama papaku dulu juga suka ya. Nurun karena ya buset. Ngaku dia. Aku sih enggak. Ya buat lebih jelasnya lagi, mungkin ada yang belum tahu EDM itu apa sih gitu. Iya. Biar kalian tahu, lihat ini dulu. Oke, selanjutnya nih ya, lanjut di tahun 1990. Di tahun ini penggunaan komputer mulai banyak digunakan musisi elektronik pada era ini. Dengan perkembangan teknologi dan komputer, membuat semakin banyak orang dapat memproduksi musik elektronik mereka sendiri. Nah, wilayah Eropa, terutama Jerman, menjadi saksi kemunculan DJ dan produser musik elektronik ternama. DJ seperti Paul van Dyk jadi salah satu nama penting dalam dunia musik elektronik, khususnya subgenre musik trance pada era itu. Ia meremix beberapa lagu yang kemudian menjadi hit seperti Love Stimulation karya Humate. Paul juga mengeluarkan original hit singlenya sendiri yang berjudul For an Angel. Nah, sebenarnya trance adalah jenis musik dance elektronik yang berkembang pada pertengahan tahun 80-an. Musik trance umumnya memiliki karakteristik tempo antara 130 hingga 160 BPM. Asal mula istilah ini ambigu, dengan beberapa menyatakan bahwa istilah ini berasal dari album milik Klaus Kozel yang berjudul Trendsever tahun 1981. Oke, jadi musik jenis ini ya menjadi primadona nih pada era 90-an di klub-klub malam. Beberapa sumber mengatakan bahwa trance lahir di Frankfurt, Jerman. Trance merupakan jenis aliran tersendiri, namun juga mengandung berbagai variasi dari genre musik elektronik lain, seperti misalnya techno, house, pop, chill out, bahkan musik klasik. Kayak gitu. Terus nggak hanya genre trance, genre musik elektronik lain macam breakbeat, hardcore, electro, new funk, acid house, jungle, drum and bass, dan lain sebagainya pun nggak kalah hingar-bingarnya. Lihat aja Prodigy, Fatboy Slim, atau Chemical Brothers sebagai kontra mainstream dalam dunia musik elektronik kala itu. Tapi kamu suka nggak sih musik trance? Kurang sih kalau aku, kayak nggak terlalu gitu. Kalau kamu suka ya? Aku suka trance, aku suka banget, tau gak sih? Suka banget. Kamu jadi anak breakbeat. Breakbeat kan kamu? Gak dong. Tutuk. Oke, lanjut. Ini pada era 2000-an ya. Di era ini, EDM ini makin berkembang. Mulai muncul juga berbagai subgenre seperti trap, dubstep, terus new disco dan electro house. Nah, salah satu artis EDM beraliran new disco adalah duo asal Prancis, Daft Punk, yang namanya mulai terkenal di akhir 1990-an. Dan awal 2000-an. Nah, beberapa DJ lain yang mungkin namanya nggak asing lagi seperti Calvin Harris, David Guetta, terus Deadmau5, Deadmau5 dan Avicii. Selain itu ada pula genre trap yang mulai dikenal dengan kemunculan duo DJ Flosstradamus di era 2000-an. Kalau dari Avicii, David Guetta gitu, kamu suka nggak mereka? Ada, suka. Oh, suka sering ya? dengar juga kan itu. Sering denger ya. Kamu kadang di rumah kamu nyalain lampunya juga kan? Terus bikin lampu sendiri. Iya, pakai lampu sendiri kelap-kelip, habis itu pakai sound sendiri gitu kan. Terus kamu di kamar gitu diem gitu. Diem aja udah. Kelihatan, dia udah bakat ternyata. Nih, terus lanjut ke tahun 2010 sampai sekarang. Nah, EDM makin menjamur. Genre ini semakin dikenal lebih luas lagi. Para DJ era ini terlihat sering melakukan kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi ternama. Misalnya ada Calvin Harris berkolaborasi dengan Rihanna dalam lagu We Found Love, dan David Guetta feat Usher dengan lagu Without You. Dan di awal era ini dubstep jadi musik yang cukup digemari berbagai kalangan.
Apalagi dengan kepopulerannya dari Skrillex. Dan akan sangat banyak sekali DJ dan produser musik elektronik baru bermunculan yang kalau disebut satu persatu mungkin nggak akan ada habisnya ya. Karena ini emang jadi salah satu tren musik yang Emang banyak banget sih tapi DJ gitu. di remix gitu kan. Dangdut ya remix semua. Kadang dulu. Ini mana yang tadi ya? Ini sampai mana ya? Ya, Sampai ya. Oh. Terus ketenaran jenis musik ini akhirnya menjadi bumerang. Disokong industri maha besar, musik EDM dinilai makin liar tak terkendali. Racun showbiz menjadikan musik EDM berada dalam titik jenuh. Dave Grohl, dedengkot dari Foo Fighters, ketika menerima Grammy Award di kategori album terbaik melalui album Wasting Light di tahun 2012, secara tidak langsung telah menyatakan sikap anti EDM. Win Butler dari Arcade Fire dan Alex Turner dari Arctic Monkeys juga menyatakan hal yang kurang lebih sama maknanya di kesempatan yang berbeda. Gitu. Tak hanya musisi di luar musik elektronik, produser-produser yang berada dalam lingkaran musik EDM pun menumpahkan kekhawatirannya. DJ-DJ legendaris semacam Carl Cox, Steve Lawler, dan Marcus Cole buka suara. Mereka berpendapat komersialisasi musik EDM ini berdampak pada seni yang akhirnya hilang. Nah, semua ini hanya perkara uang dan uang. Intinya diperlukan diferensiasi dan kreativitas untuk mengembalikan root musisi elektronik seperti sedia kala. Avicii kemudian menyebut musik EDM nggak berumur panjang, tak abadi, nggak ada beberapa bulan orang sudah lupa, diganti lagu baru. Deadmau juga mengkritik kehabis-habisan perihal homogenisasi dalam musik EDM. Lagu kok sama semua, polanya gitu-gitu lagi. Tapi emang iya gak sih? Iya, emang gitu. Aku juga kalau dengerin musiknya, misalnya kayak musiknya Avicii gitu, ntar dengerin itu, terus seminggu atau 2 minggu habis itu aku dengerin yang lain lagi yang baru, yang itu aku udah lupa gitu. Iya. Mungkin karena emang gitu-gitu doang kan, ritmenya. Dan gampang baru. Walaupun mereka ada ngeluarin lagu-lagu baru, sebenarnya mirip kan? Iya, mirip. Nah, namun dibalik semua stigma negatif tersebut, tetap aja EDM menjadi musik yang mampu diterima masyarakat luas, terutama bagi kaum milenial seperti Anda. Seperti kita semua di saat hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu, malam-malam, minum-minum cantik, es teh gitu misalnya. Maaf ya, dia marketingnya soalnya dia apa? Ntar lampunya kelap-kelip, cocok banget. Ya. Tapi kan emang kata orang kan gini kan, nggak jadi. Aku nggak jadi ngasih tahu itu. Pak kameramen sudah cut. Oke. Ya. Sobat-sobat, tadi kita udah ngasih tahu sejarah musik EDM. Jadi kalau kalian mau ada ngasih saran atau komentar apa gitu tentang musik EDM, Jangan komentar negatif tapi ya. Jangan. Atau kalian mau ngasih tahu lagu-lagu favorit kalian tuh, misalnya Avicii yang mana gitu, boleh ditulis di kolom komentar kita. Jangan lupa buat tetap saksikan Sebat hanya di KCD TV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kita. Oke, Mary Anggia dan Nadia EDM. Baik, pamit undur diri dan sampai jumpa.